terus tiba-tiba ada yang narik kaki tapi kenceng banget gitu loh, durasinya kayak cuman beberapa detik doang. Sekarang aku mau tanya dulu ke Kak Dita. Nah, ya kan? Halo Sigmania, nama gua Theo. Selamat datang di Obor, obrolan horor. Di dunia ini kita tidak sendirian. Seringkali berdesak-desakan dengan yang berada di dimensi lain. Seperti mungkin yang ada di belakang kalian. Interaksi tersebut akan selalu terjadi. Seperti yang dialami oleh kedua narasumber kita kali ini, Kak Caca dan Kak Dita. Hai Kak Caca dan Kak Dita. Halo. Hai. Bagaimana kabarnya? Baik, tapi agak merinding sih. Tapi baik kok, alhamdulillah. Saya merinding juga banget. Merinding. Oke Sigmania, langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Buat Kak Caca, kalau boleh tahu ada pengalaman apa aja nih tentang yang horor-horor? Sebenarnya pengalaman gue nggak banyak, nggak seserem itu sih. Cuman gue pernah ngalamin ngeliat, denger, sama ketindihan juga pernah sih. Pengen tahu yang ketindihan dong? Itu gimana sih? Yang ketindihan Ceritanya. ini baru banget ceritanya, baru minggu lalu. Pokoknya gue tidur kan. Nah sebelum tidur tuh gue sholat isya padahal. Terus ya udah tidur gitu kan, baca doa. Tapi abis itu gue mimpi buruk. Tapi sebenarnya mimpi buruknya bukan mimpi setan. Gue kayak dapat kabar jelek gitu di mimpi. Terus pas gue bangun tuh, gue cuma bisa ngerasain kepala gue doang. Dari dada tangan ke bawah tuh gue nggak bisa ngerasain. Terus gue melek pun burem. Terus tapi lama-lama itu kayak berasa turun gitu loh. Lama-lama gue bisa ngerasain dada, pinggang, tangan sampai ke bawah-bawah gitu. Dan itu cepet gitu. Habis itu baru gue bisa melek gitu. Baru gue bisa gerak. Tapi gue nggak ngeliat apa-apa karena setahu gue kalau ketindihan tuh pada bisa lihat kan. Tapi gue itu nggak ngeliat apa-apa sih. Alhamdulillah. Nanti kita lanjut lagi mungkin ya. Ya boleh. Dan ceritanya Kak Caca. Sekarang aku mau tanya dulu ke Kak Dita. Nah, ya kan? Ada yang jatuh, teman-teman. Oke, aman. Aman ya Kak Dita ya? Aman. Nah, jadi Kak Dita ini teman-teman memiliki sebuah skill namanya indigo. Apa betul Kak Dita? Ya. Itu sejak kapan Kak? Kakak indigo itu apakah sejak lahir atau kayak dari balita terus dia tiba-tiba memiliki skill seperti itu? Kalau sadar indigonya sih kalau nggak salah dari usia 4 tahun ya. Karena di rumah itu kayak sering ngeliat cahaya gitu loh Kak. Cahaya itu kayak warna ungu, biru tua, terus kayak putih, hitam gitu. Ternyata kalau cahaya-cahaya tersebut itu masing-masing warna itu mengandung arti gitu. Setelah saya dewasa ternyata saya baca-baca ternyata itu adalah salah satu ciri-ciri anak indigo yang bisa pasti awal mulanya itu dia bisa melihat cahaya dulu. Jadi awalnya malah cahaya-cahaya Ya, gitu. cahaya dulu. Nanti Terus, tuh kalau misalkan si cahayanya kayak disentuh sama kita gini tuh dia tuh makin banyak gitu, makin banyak. makin banyak cahayanya? Iya, atau? makin banyak cahayanya. Tapi kalau misalkan semakin banyak warnanya yang gelap, berarti otomatis di lingkungan tersebut atau di ruangan tersebut itu banyak yang hawa negatifnya gitu. Aduh. Kalau warna-warna terang itu positif gitu. Oke, aku mau kembali lagi ke Kak Caca. Tadi di awal kan kakak bilang selain ketindihan juga pernah diliatin ya? Iya benar. Nah itu tuh kalau boleh tahu makhluk apa gitu? Dan itu tuh kapan gitu? Kalau kapannya ini udah lama banget, waktu gue kelas 7. Berarti udah 6, 7, 8 tahun yang lalu. Nah kalau makhluknya gue gak tahu. Mungkin Kak Dita tahu ya dari ciri-cirinya. Soalnya gue juga cuma ngeliat tangan. Jadi waktu itu gue abis maghrib atau abis isya ya, sekitar jam 7 malam. Gue mau ke kulkas nih. Pokoknya mau ke kulkas di ruang makan. Iya di rumah Okay. sendiri. Okay. Terus gue gaya-gayaan kayak, oh gue berani kok, nggak usah nyalain lampu gitu. Padahal gue tuh penakut orangnya. Pas gue mau buka kulkas, di sebelah kanan tangan gue ada yang mau buka kulkas juga. Waduh. Terus gue kira itu abang gue iseng kan. Gue refleks nengok dong ke kanan gue. Terus gue nyengir kayak hehehe gitu. Karena gue kira itu abang gue, tapi itu gak ada siapa-siapa. Jadi gue cuma ngeliat tangan doang. Nah
itu tangannya kan kita punya tiga buku gini ya. Kalau dia tuh gue nggak tahu itu bantet atau punya 2 doang gitu. Pokoknya tangannya pendek gendut gitu. Iya kan? Iya. Nggak tahu tuh kan. Apa tuh? Tangannya boleh dijelasin gak sih Kak? Tapi tangannya wangi nggak? Nggak kecil, nggak ada wangi apa sih. Cuman boleh dijelasin warnanya, bentuknya gitu. Jelasin. Kayak tangan busuk. Oh. Apa itu Kak? Tahu gak? Itu sih apa? Mungkin kayak jadi di lingkungan rumah kamu kayak yang misalkan dulu itu mungkin salah satu rumah yang dibangun, entah rumah Caca atau mungkin di sekitar Caca, kayak ngalamin tumbal gitu loh. Gue merinding demi Allah. Tapi tumbalnya bukan, orangnya tuh bukan kayak sekaligus langsung mati gitu. Jadi kayak dia itu ngerelain itu salah satu anggota tubuhnya, misalkan salah satunya tangan gitu kan. Oh my god. Jadi nanti si tangan itu bisa aja kayak dimasukin jarum atau apa. Jadi nanti kalau misalkan dia meninggal, otomatis yang berkeliarannya itu hanya sekitar tangannya atau kakinya yang dipasang jarum gitu. Itu fungsinya buat apa sih Kak? Tumbal-tumbal gitu? Mungkin buat pesugihan juga bisa, atau buat biar kalau orang tua biar anak ceweknya terlihat cantik gitu. Waduh. Tapi Kak Dita pernah ngalamin hal yang sama nggak yang kayak kelihatan? Kalau saya sendiri sih paling kayak ngelihat kepala aja sih ya. Kayak Kepala kepala aja ya? Iya. Kepala aja. Kepalanya kayak mungkin ngelayang gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau lagi kuliah tuh sering gua tuh kayak berkeliaran gitu sih kepala-kepalanya. Kepala ya? Ya, kepala doang. Tapi enggak Berkeliaran. Iya, jadi kayak Kepala-kepala berarti gak satu doang dong Kak? enggak. Jadi kayak balon terbang aja gitu. Waduh. Balon terbang jadi dia kayak gitu. Iya. Terus Tapi biasanya, dia berbaris rapih gitu loh kayak kereta. Terbangnya. Enggak mencar gitu. itu mereka mau kemana itu? Enggak tahu. Jadi kepala gitu terus jalan gitu. Iya, jalannya tuh rapih banget. Terus kalau misalkan mereka jalan tuh kayak ada iringan suara lagu gitu. Lagu gimana lagu apa? Kayak gamelan gitu nggak? Bukan gamelan sih, Apa lebih kayak ke bunyi bel gitu, bel-bel zaman dulu. Oh. Kering gitu. Bel ibu, gue pengen ngomong ibu, ada foto. Iya, ada ibu. Iya, bel pengabdi setan gitu gak sih? Oh iya, bener. Oh my god. Mirip-mirip gitu. Oke Kak Dita, pasti selain kepala itu kan, aku yakin pasti kakak pernah lihat yang lain dong ya. Iya. Nah, bentar, aku mau memastikan dulu nih yang barusan tadi jatuh itu, apakah itu gravitasi atau kayak ada yang emang yang ping gitu? Dia terbang sih awalnya. Allahu Akbar. Ya. Terus nyentuh jadi mungkin barangnya jatuh. Tadi kan udah sempat digambar juga. Oh ya, boleh coba tunjukin ya teman-teman. Tadi jadi saat sedang ada break di take ini Kak Dita sempat menggambarkan untuk kita supaya kita bisa memvisualisasikannya. Gimana tuh Kak gambarnya Kak? Tapi dia cuma setengah badan gitu loh. Jadi dia terbang. Jadi dari dia kakinya nggak ke bawah, cuma dari sini ke atas doang. Dan di kepala dia mungkin kayaknya ini ular ya. Cuma tadi nggak begitu jelas. Tapi dia gerak-gerak gitu kayak ini ular. masih di sini nggak nih? Enggak. Oh, udah enggak. Kayaknya dia cuma lewat aja gitu. Cuma lewat, dia mau apa dia urusannya? Kurang tahu sih. Mau tahu aja. Kayak kalau barang jatuh Kepo maksudnya kali. dia emang sengaja mau ngasih tahu kalau dia ada di situ atau emang nggak sengaja kena gitu. Mungkin karena tema kita horor juga ya. Jadi dia merasa terundang gitu. Oke teman-teman, ini bukan gimmick ya ini. Sama sekali enggak Ini ya. benar-benar coy. Tadi kita kaget beneran itu. Brak gitu. Waduh gitu. Oke, gini ya, Kak Dita kan sebagai seorang indigo gitu. Sering sekali kan ngalamin hal-hal seperti itu. Itu kakak capek nggak sih Kak? Kalau dibilang capek sih ya capek ya. Tapi lama-lama tuh kayak terbiasa gitu loh. Karena kadang di antara mereka juga ada yang baik, kayak ngasih tahu gitu. Apapun yang tentang menurut kita jelek, tapi ntar tuh dia ngasih tahu loh kayak arahannya gimana gitu. Kalau misalkan yang jahat-jahat mungkin mereka lebih ke main fisik gitu Kak.
atau menjatuhkan barang gitu. Kayak contohnya tadi kan barang tiba-tiba jatuh kan. Waduh, berarti dia baik atau tidak baik? Takut ya kamu mau jawabnya? Saya takut. Oke, tapi berarti biasanya kalau yang baik tuh mereka juga ada maksud sendiri dong untuk ngebantu kakak ya nggak sih? Iya, ada maksudnya sendiri. Pernah ada cerita nggak kak? Coba dong, pengen tahu dong. Pernah waktu semester 6 kalau saya lagi kuliah itu kan di kosan saya itu kan orang-orang tuh udah pada pulang ya kak. Saya sendiri. Bentar, kan. ini cerita yang baik atau yang jahat nih? Baik. Yang baik, oke. Baik. Ya, jadi tiba-tiba token listriknya tuh mati dia. Ya, terus pas mau keluar kebetulan penjaganya juga kan nggak ada kan di kosan itu. Penjaganya hanya di satu kosan aja. Terus dia tiba-tiba ada bunyi suara gitu. Kamu jangan kesana gitu. Biar nanti aku aja, nanti nyala sendiri gitu. Wow. Pas saya langsung masuk ke kamar, tiba-tiba lampunya udah nyala sendiri, benar. Terus dia bilang lagi, tuh kan saya baik, gak semuanya setan itu jahat. Waduh. Jadi dari situ kayak, kayak percaya juga sih ada yang baik atau yang jahat. Semuanya setan itu jahat, Cikmania. Iya, itu terus mereka minta imbalan gak itu yang tadi? Enggak sih kalau yang baik, kecuali kalau yang jahat. Nah, kalau yang jahat? Kayak misalkan saya sih waktu itu kejadian di rumah ya ini, beda lagi. Lagi tidur tiba-tiba. Terus dia ngebangunin tapi sosoknya tersebut tuh menyerupai ibu saya gitu. Dia tiba-tiba ngebangunin gitu kan. Dan suaranya tuh emang kelihatan beda sih kak. Tiba-tiba ngebangunin aja, ayo bangun gitu. Pas saya bangun, tiba-tiba dia dengan seenaknya ketawa dan langsung berubah wujudnya. Astagfirullah, berubah jadi apa kak? Kayak kuntilanak gitu sih, tapi warnanya merah gitu. Jadi otomatis kan di rumah karena mungkin dengar suara teriakan ya, dia langsung pada ke kamar gitu, kayak nanya kenapa gitu. Dan di saat itu juga ternyata bukan saya aja yang ngelihat, ibu saya juga ngelihat kalau dia masih ketawa-ketawa di atas lemari. Jadi pas saya teriak, dia malah langsung pindah ke atas lemari gitu loh kan. Oke. Itu kan tadi itu tentu saja melelahkan ya. Terus kakak nggak pernah berusaha untuk menghilangkan hal-hal tersebut gitu, kemampuan diri kakak gitu? Sebenarnya sih udah sempat coba beberapa kali ya, sampai saya naik ke gunung gitu untuk pengobatannya, tapi katanya emang gak bisa kalau emang keturunan gitu. Kalau kecuali kalau emang kita dipegangin gitu loh sama orang tua, biar kayak sengaja dikasih pegangan gitu kan. Otomatis kalau setiap anak yang dikasih pegangan sama orang tua itu pasti dia bakalan ngelihat juga gitu kan. Bedanya kalau misalkan yang indigo dari kecil itu kan apa yang dia lihat itu kan gak langsung yang serem-serem gitu ya kak. Kalau yang pegangan itu atau yang sengaja dibuka itu kayak minimal istilahnya tuh lo harus pingsan dulu gitu. Karena yang dilihat itu kayak tubuhnya tuh bener-bener hancur gitu. Waduh. Ya, jadi kayak mungkin kalau misalkan bisa dijelasin itu kayak tadi kan kayak misalkan kayak kepalanya aja gitu. Tapi bisa lebih dari itu kak, kayak cuman tengkoraknya aja atau kulitnya aja yang ngelayang gitu. Kulitnya doang letoy dong. Iya. Jadi dia kayak apa ya? Kayak kertas gitu sih, tapi ada rambut gitu kan. God. Nah, Kak Dita, tadi kan kakak ada sebut kakak pergi ke gunung ya untuk menghilangkan itu. Nah, apakah itu delegasi atau suruhan dari seorang dukun atau orang pintar gitu kak? Itu suruhan dari orang pintar sih. Karena gimana katanya harus mandi gitu kan di air terjun. Di sana itu banyak, bukan ritual sih, kayak banyak arahannya gitu. Kayak misalkan harus tabur bunga misalkan gitu kan. Tapi yang diarahin itu bukan tabur bunga sih. Jadi kayak kita harus ngelepas satu kain gitu. Nah, kainnya itu di dalamnya tuh udah ada doa gitunya. Jadi nanti dia ngalir gitu kan. Kalau semisalkan dari keluarga kita nginjek arah yang mau ke curug itu, kalau misalkan ada pelangi, otomatis itu nggak bisa dilepas. Dan awalnya kan saya bawa keluarga ya, itu mungkin ada sekitar 4 orang sama orang tua. Pas giliran ibu saya itu, pas dia nginjek itu belum ada tuh, belum terjadi kayak apa-apa. Terus pas giliran papa saya yang nginjak itu muncul kayak sinar matahari gitu loh. Jadi kita tuh berdiri tuh dikelilingin sama sinar matahari gitu. Dan dari atas air terjun tuh tiba-tiba ada kain gitu kayak jatuh gitu.
Berarti itu bertanda bahwa itu nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi katanya kalau misalkan menurut orang pintar itu katanya kenapa dilepas gitu kan biarin aja gitu. Jadi kayak istilahnya nggak ngehargain leluhur gitu. Astagfirullah, tapi kan capek ya. Iya capek. Tapi ya gimana? Itu sih pengobatan terakhir sih. Oke. Abis itu udah kayak ya udah terima aja lah gitu. Ya, adalah sekitar 3 tahun ke belakang. Berarti lumayan baru ya. Iya. Oke, kalau gitu nanti kita nyambung ke situ. Aku mau balik lagi nih ke Kak Caca. Soalnya kan tadi Kak Caca selain apa? Ketindihan, ngelihat, dengar, ada juga serupan. itu dia. Tolong diceritakan Kak. Ini sebenarnya yang ngalamin bukan gue, bukan depan muka gue juga. Ini cerita dari salah satu teman gue. Waktu itu dia lagi ke gunung sama teman-temannya. Nah terus gue nggak tahu nih ya, satu cewek ini tuh baru ke gunung apa gimana. Terus tiba-tiba dia teriak-teriak gitu. Udah sih gue cuma tahu itu doang. Ke gunung mananya gue sebenarnya dikasih tahu, cuma gue lupa. Terus ada lagi cerita kesurupan dari abang gue. Abang gue lagi makrab gitu. Terus habis itu satu angkatan kebanyakan cewek. Kenapa kalau kesurupan kebanyakan cewek ya? Itu cewek pada tiba-tiba teriak dari 1 tambah lagi 2, 3, 4 kayak gitu. Akhirnya rame-rame gitu kesurupan bareng. Tapi itu gue lupa. Cewek semua tuh. Antara cewek semua atau mostly cewek, gue lupa sih. Tapi intinya banyak kan cewek. Nah itu kenapa tuh? Kenapa cewek lebih rentan kesurupan? Kayak jarang gak sih ngeliat cowok kesurupan? Karena mungkin kalau cewek kan gampang sering ngelamun gitu ya. Oh gitu ya? Ya kalau kita ngelamun itu kayak ada perhitungannya loh. Kalau misalkan lebih dari 5 menit, otomatis dia ngundang gitu. Kayak oh dia lagi ngelamun nih, gue mau coba masuk deh gitu. Tapi biasanya kalau yang tiba-tiba langsung kesurupan itu berarti yang masuknya bukan cuma 1, bisa 3 atau 4 gitu. Wow. Kalau yang berantai gitu tadi tuh Kak, itu gimana itu? Yang Kan nular tadi gitu loh, kayak al 1, 2, 3. Kalau yang nular Nular. maaf nular. ya Heeh. itu tuh karena nggak tahu sih ini menurut saya aja ya, karena ada yang ngasih tahu lah, pernah dapat bisikan gitu. Oh, Jadi, mereka yang kasih tahu tuh. Iya, jadi kayak Sumber terpercaya. ada yang misalkan ada yang kurang sopan gitu loh Kak. Oh iya, biasanya kayak gitu. Kayak misalkan nggak permisi gitu, main asal lewat, ataupun ada benda yang main diambil aja, itu nggak boleh. Sekarang coba kita tanya ke Kak Dita. Oke. Kalau kakak sendiri pernah ada pengalaman kesurupan gak? Kalau pengalaman kesurupan, maksudnya saya sendiri? Iya. Pernah. Iya sih pernah. Waktu itu sekitar kelas 3 SMP. Itu kan kita lagi kemah nih. Lagi kemah rame-rame. Itu ternyata tenda saya itu awalnya tuh kan didatengin kayak hewan gitu ya, kayak anjing gitu kan. Ternyata yang dilihat itu menurut saya itu tuh bukan anjing loh Kak. Jadi kayak orang yang kayak orang tapi bentuknya tuh menyerupai anjing gitu. Siluman. Iya, tapi dia lidahnya tuh panjang banget gitu. Jadi dia kebetulan saya lagi dapet juga kan. Nah, jadi mungkin karena posisi saya lagi tiduran di tenda sendiri gitu. Terus katanya tiba-tiba saya langsung kejang gitu. Waduh. Langsung kejang karena nggak ada respon 1 jam lebih. Akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat gitu. 1 jam lebih? Iya, saya Itu nggak ada lama ya? respon. Itu lama ya? Itu lama banget. Soalnya pas mau langsung dibawa itu badan saya kan kecil ya, tapi tiba-tiba berat gitu loh. Okay. Jadi untuk 5 orang pun nggak bisa ngangkat badannya. Wow. Karena tiba-tiba berat gitu kayak ngangkat batu katanya. Bentar, itu yang datang kan anjing gitu. Iya. Tapi kakak lihatnya bukan anjing. Bukan sih. Orang lain kayak lihatnya orang. anjing. Iya. Terus mungkin karena pas malam api unggun itu kan daerahnya itu namanya tuh Curug Cidomba ya Kak. Jadi dari apinya itu asapnya tuh ngebentuk domba. Waduh. Domba gede banget. Apa tuh artinya domba tuh? Karena mungkin dulu daerah itu banyak dombanya sih. Banyak yang melihara domba gitu. Terus hubungannya sama itu? Jadi sama si anjing itu? cuma kalau yang si anjing. Sama hubungan anjing dan si asap itu? Enggak, jadi kayak kejadiannya tuh awalnya tuh yang si asap itu yang menyerupai domba. Nah, abis ke situ kayak ada lanjutannya lagi loh. Kayak yang anjing, terus abis itu ada yang tiba-tiba pingsan gitu. Jadi kayak pingsannya tuh kayak serentak gitu loh Kak. Pas ditanya katanya, oh ini mah orangnya yang manggil lagi gitu. Jadi yang menyerupai anjing itu dia manggil lagi kawan-kawannya gitu. Jadi banyak. Karena
Karena tahu ada sasaran di situ. Ya. Iya lagi, gue nebak. Terus yang bikin saya aneh itu ternyata ada salah satu teman saya itu yang makan kayu. Jadi dia Makan kayu? Iya, dia makan kayu tuh kayak makan wafer gitu loh. Waduh, Gitu. Iya, gitu. itu berarti dia lagi diisi tuh. Iya, lagi diisi. Ternyata dia diisinya sama yang menyerupai si domba itu pas di malam api unggun. Oh gitu, jadi si asap itu wujudan Ya, itu menyerupai juga. domba. Oh bisa gitu. Terus yang berarti yang si menyerupai anjing itu tadi dia bosnya situ ya? Nggak tahu sih. Soalnya kan Cuma dia lebih pajak. kuat gitu loh, lebih kuat dari yang si domba itu. Jadi makanya mungkin saya juga pingsannya kan lama kan gak ada respon. Terus sampai sekarang juga karena kejadian itu kan jadi ada gangguan gitu kan di saraf. Jadi saraf Oh, sebelah gitu? iya, saraf sebelah saya kanan itu ada yang putus. Karena udah Dari terlalu lama gak sih itu kejangnya? Iya, kejangnya hampir 1 Sejam, jam. gila lama kejangnya banget. sejam. Iya, Oh, aku kira. responnya nggak ada responnya gitu 1 jam kejangnya. Terus dibawa ke rumah sakit diapain tuh? Kurang tahu sih, karena pas bangun itu kayak udah banyak banget alat yang dipasang loh. Wah, Ada di kepala, terus kayak di bagian dada, tangan gitu. Udah banyak banget. Sekarang kita mau tahu cerita-cerita dari Sigmania yang udah Sigmania kumpulin dari question box kita di Instagram ya. Di Instagram Sigmania. Ini ada pertanyaan kita yang pertama. Pernah lihat bentukan kunti waktu LDKS OSIS? Nah, gue mau nanya ke Kak Dita. Ini emang bentukan mereka itu ya Kak ya? Kayak kunti, terus PONCONG. Itu kayak mereka tuh emang yang kayak di film-film gitu kah bentukannya atau beda gitu? Iya sih sama. Cuman mungkin kalau dilihat aslinya kayak kunti itu kan kalau sering dilihat tuh yang kita tahu tuh cuman pakai baju warna putih ya. Sebenarnya ada yang pakai baju warna merah, hitam. Jadi ada 3. sumpah yang hitam gue baru denger loh. Iya benar. Kini kita Merah pakai kayak baju hitam semua. Enggak dong. Itu mereka takut. menandakan apa kak baju-baju gitu tuh? Tingkat kejahatan kah? Kalau yang putih itu katanya tuh kayak depresi gitu loh dulunya. Depresi gitu. Rata-rata kalau misalkan cewek yang bunuh diri ya pasti menyerupainya kunti yang pakai baju warna putih gitu. Justru kebalikannya kalau misalnya warna hitam itu mungkin dia matinya tuh karena menolong orang gitu. Oh itu jadi warna hitam? Kan pernah lebih serem kebalik ya Iya, warna iya, hitam. hitam Kebalik malah kan? baik. Terus kalau warna lain selain putih dan hitam? Merah. Warna merah. Merah. Kalau merah sih mungkin kayak terbayang gak sih udah dari warnanya aja pasti Iya. dia jahat kan. Paling kalau warna merah dia lebih ngincarnya ke darah aja sih. Kayak vampir dong. Itu sama itu kunti poch juga gitu. Kalau pocong mungkin Disebut Oke, poci deh. Kalau poci. poci mungkin yang belum terlihat banyak orang itu kayak warnanya yang jahat banget itu yang warnanya kuning. Kuning. Kenapa kuning? Bukan merah kalau pocong. Nggak tahu ya. Tapi yang jahat itu kan yang lain itu kan ada warna kayak coklat gitu kan sama warna kuning. Tapi kalau yang kuning itu dia lebih kayak jahat banget gitu loh. Jahatnya tuh dia biasanya ngapain itu kak? Kalau misalkan ada pohon pisang gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang lewat atau apa tuh suka dibikin jatuh gitu orangnya. Atau misalkan iseng gitu. iya diisengin tapi malah bikin orangnya tuh kecelakaan gitu. Oh wow. Kalau yang kuning. Kalau yang coklat? Kalau yang coklat dia lebih Gue baru kayak denger, ke sumpah. aromanya sih. Aromanya Coklat. lebih nggak enak gitu. Kayak bau-bau aroma tanah gitu tapi kayak bau bangkai juga kalau yang coklat. Kalau ada coklat ada strawberry kak berarti. Bercanda. Yang merah dong berarti strawberry. Ada nggak Iya, kak benar. merah? Pocong merah. Merah Poci merah. Poci. kayaknya kalau yang merah aku belum pernah lihat sih. Alhamdulillah. Berarti Iya, cuman kuning sama apa sama coklat. aja. Oke. Kalau yang putih dia dibilang jahat juga nggak jahat karena emang dia tuh kadang menyerupai orang yang meninggal gitu loh dalam keadaan yang masih utuh gitu. Tapi Poci bisa jalan atau loncat sih? Terbang. Oh. Kalau yang kuning dia lebih seringnya terbang sih. Oke. Tapi selain dua itu ada apa lagi sih kak? Biasanya di Indonesia tuh Itu kayak mumi-mumi kecil mungkin. mumi-mumi Mumi kecil. jauh banget Iya. gak sih kan di Indonesia nggak ada yang Tapi ngemumi ya? kecil katanya, sekecil gini. Bayi, yang bayi enggak dong, maksudnya enggak. yang kayak anak kecil gak sih? Iya yang kayak anak Ih. kecil. Tapi dia tuh kayak keluar dari kotak gitu, bukan dari tanah, keluarnya dari kotak. Iya, gitu. karena Kotaknya mumi di kotak kotak. mumi. Iya. Kan mumi tuh dilinting-linting gitu ya. Itu kayak gitu. Enggak sih, cuman kotaknya gitu menyerupai kayak kotak mumi. Tapi kalau misalkan dia keluar itu ya ada yang warnanya hitam sama ada yang warna coklat.
Tapi biasanya telinga mereka tuh panjang gitu, gede. Terus giginya tajam gitu. Astagfirullahaladzim, gue makin takut aja ini. Giginya tajam. Oke. Nah, Sigmania, saya mau ngasih kalian sesuatu nih, yaitu adalah akun Instagramnya Kadita ya. Namanya apa? Lembayung Malam Ya. ya. Lembayung Malam, tulisannya malamnya MLM. Itu di situ ada kumpulan gambar-gambarnya Kadita dari cerita-cerita yang dia kirim, yang dia dengar gitu kan kayak. Dan yang kakak lihat sendiri juga kan ya. Iya. Ya, harus kuat mental ya kalau mau lihat Kan Instagram. kalau mau kepo, lihat gambaran-gambarannya Kadita dan bagaimana sekiranya sosok-sosok mereka tuh bisa lihat kebayang ke lagi situ, tadi. iya kan? Oke nih ya, Kak Caca apa aku? Aku Oke. mau baca. Pintu toilet SPBU dibanting-banting depan mata padahal nggak ada angin dan pintu toilet yang lainnya nggak gerak. Ih, nah ini nih kayak gini-gini nih, itu dia lagi ngapain nggak? Apa Iseng nggak jahil sih? aja apa? Iya, jahil Iya. itu. Jahil sih paling. Jahil. Itu Kenapa dia sih? ngapain? Kenapa sih Dia jahilnya ngapain? suka ekstrim? Maksudnya Iya. mereka emang cuma have fun doang gitu? Ya mungkin menurut mereka ya lucu ya. Kayak kadang mereka tuh kayak ngelihat manusia diem tuh nggak bisa loh, kayak aku pengen ngerjain lah gitu misalkan. Astagfirullahaladzim. Dikerjain lah dengan hal yang mereka suka gitu. Contohnya saya kan lagi tidur kan, yang ditarik itu kakinya. Nah, Bisa diceritain dong, Kak. ceritain dong. Ini Jadi, tadi ini kita tadi- sebelum mulai udah Mm-mm. diceritain. Betul. Merinding sebadan-badan. Dan boleh itu seperti yang kalian lihat di layar-layar Iya, lebar, iya. teman-teman. persis boleh, kayak Kak. film. Boleh. Oke, Kak. jadi kan Iya. waktu itu kan lagi tidur di kamar. Itu kan kejadiannya di rumah, terus tiba-tiba ada yang narik kaki tapi kenceng banget gitu loh, durasinya kayak cuman beberapa detik doang. Dan itu dari jarak kamar ke toilet kan cukup jauh ya. Jadi dia sempet kayak trut gitu, sampai di sini kan ada luka gitu. Ditarik aja, terus mau nengok juga siapa yang narik tuh nggak bisa karena saking beratnya gitu loh. Jangan kan mau nengok, mau teriak aja, mau minta Tariknya tolong tuh susah. tengkurup gitu ya, Iya, badan tengkurap. kita ke bawah gitu ya. Iya. Ah, Iya, gitu. makanya mukanya lecet-lecet. Terus itu kakak teriak atau panik gitu enggak? Pas dianya udah pergi baru sih jalan kayak ngebangunin orang yang di rumah gitu. Oh, itu berarti nggak sendirian di rumah? Enggak, cuma orang rumah enggak dengar kalau itu ditarik. Itu jam Nangis berapa gak sih? itu? Iya nangis nggak? Nangis dong. Iya pasti. Nangis ya. Kaget soalnya kan bener-bener lagi tidur kan, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada yang narik gitu. Itu jam berapa itu? Kayaknya sekitar jam 2-an deh, jam 2. Oh, jadi lagi tidur malam gitu. Lagi tidur malam. Terus ditelisik gak akhirnya siapa nih yang narik gua gitu pas paginya enggak? Enggak sih. Ya udahlah, terima aja gitu. Iya, saya udah biarin aja. pasrah. Ih, serem banget. Berarti itu nariknya cepat, Nariknya cepet tapi sih. dari kamar sampai dekat Ke- kamar mandi. Iya, depan pintu kamar mandi banget. Awalnya mungkin mau dibawa masuk ya ke kamar mandinya, cuman karena nahan di pintu jadi nggak jadi. Karena nahan gitu loh di pintu. Ah, pegangan gitu. Ya, pegangan. Soalnya kan itu sakit banget kan, keras banget. Kayak kebanting-banting. Jadi ditariknya tuh bukan kayak yang murni gitu, jadi kayak digini-gini. Kayak ada gelombang-gelombangnya dikit. Itu baru Gelombang, dikasih tahu tuh, tadi nggak dikasih tahu tuh. Gelombang teknik. Bukan ditarik gitu, Jebol. enggak. Jadi kayak ada gelombang, jadi si kepala Itu- tuh ke lantai itu kayak jeduk Kejeduk gitu dong. Iya, jeduk-jeduk gitu. Gila, Ya, anjir. waduh. Berarti sempat terbang Waduh. gitu dong badannya. Terbang kayak gitu, tapi nggak tinggi banget. Iya, iya. Maksudnya kebanting lah ya. Iya, kebanting. Anjing. Itu berarti dia jahil juga tuh kayak gitu, tanpa tujuan yang jelas gitu. Iya, itu bukan Itu jahil mah sih, nyakitin jahat. gak sih tujuannya? Iya, Gak iya. mungkin Jahat jahil banget. sejahat itu. Oke, next Terlalu question deh. Suara gabruk plus ngik-ngik di luar kamar. Di luar kamar. Pupdok. Pupdok tuh publikasi dan dokumentasi. Pas OAB orientasi anggota baru. Dalam kurung curiga babi ngepet. Gua tahu nih ceritanya siapa Iya. nih. Ini babi ngepet tuh ada apa enggak sih Kak sebenarnya babi ngepet tuh apa sih Kak gitu loh Kak? Ada yang nunggu jawabannya beneran nih Kak. soalnya. Oh, Karena iya. di sini. Ada sih, soalnya kejadiannya ada. di tetangga, bukan maksudnya tetangga desa gitu. Itu dia fungsinya apa sih Kak babi ngepet tuh sebenarnya? Jadi duit. Emang iya? Nyari uang sama kayak mau celakain keluarga orang gitu loh, kayak biar cepet mati misalkan gitu orangnya. Kita akhiri saja. Oke. Ya, terima kasih Kak Caca Sama-sama dan Teo. Kak Dita sudah Sama-sama. mau mampir ke obrolan horor. Begitulah kisah mereka dalam berinteraksi dengan mereka yang ada di dimensi lain. Bagi Sigmania yang ada cerita-cerita lain, boleh komen langsung di bawah. Dan terima kasih banyak sudah menonton Obor. Obrolan horor. Gua Theo,
Terima kasih semuanya. Dadah.